Halo teman-teman, balik lagi nih di Rautomaton. Nah, kali ini kita akan belajar materi baru nih, karena kita kemarin sudah belajar tentang LED, kemudian belajar program juga, tapi menggunakan simulasi atau Tinkercad. Nah, kali ini kakak bersama Kak Riza. Halo Nah, semuanya. untuk materinya kita langsung tanya deh ke Kak Riza. Materi apa Kak Riza hari ini Oke, yang mau dibahas? baik. Terima kasih kali. Jadi Kak Riza nih kemarin udah nonton nih video-video dari Rotomato. Wah, kontennya bagus-bagus banget nih. Jadi kita hari ini kalau yang Kak Riza udah nonton kan ya, itu Ya. kan udah pembahasannya tentang dasar-dasar pemrograman gitu kan ya. Iya. Pakai Kita udah belajar Tinkercad. pemrograman. Sampai terakhir itu kalau nggak salah kali itu sama Kak Rizky main lampu LED ya, Iya, yang betul. RGB gitu. Iya. Nah, kurang lengkap tuh kali. Nah, sekarang betul. kalau kita mau lengkapin, kita hari ini belajar sensor-sensor. Oh, Gitu. yang kita pakai sensornya simulasi juga atau beneran nih Kak Riza? Kita akan coba pakai alat-alat yang asli. Kebetulan kan udah kita siapkan tuh ya. Boleh kali mungkin dikasih lihat dulu sini ya. Nah, jadi untuk yang sekarang kali kita akan coba gunakan Reza. pakai alat yang langsung nih. Jadi Kak Reza udah siapin pakai Arduino Uno ya, lalu dengan menggunakan LED RGB nih yang kemarin udah kali bahas. Nah, nanti kita akan coba bahas sensor-sensor yang ada di Arduino, khususnya sensor-sensor basic ya, yang kita bisa gunakan untuk project-projectnya. Seperti mungkin kali bisa tunjukin. Nah, ini kayak ada ini sensor LDR ya kali, yang biasa kita gunakan untuk pembahasan apa namanya, untuk sensor cahaya. Oke. Terus ada apa lagi tuh? Ada sensor optical ya, infrared ya. Basicnya adalah penggunaan sensor cahaya. Lalu ada ultrasonik ya, yaitu basicnya adalah dia penggunaan pakai sonar atau suara. Tuh. Lalu ada peer motion sensor. Ini juga mirip seperti sensor IR ya, dengan menggunakan cahaya yang nantinya akan mendeteksi gerakan. Gitu. Nah, terus ada sensor gas. Ini kalau nggak salah sensornya MQ2 ya, kalau nggak salah apa Ya, betul kan? MQ2 ya, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya gas atau enggak. Dan yang terakhir nih yang kemungkinan nanti akan kita bahas juga di sini itu adalah penggunaan sensor air atau water level di sini lebih tepatnya, yang bisa digunakan untuk mendeteksi adanya tingkat kelembapan atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya di sini kali yang saya mau bahas adalah jenis-jenis sensor, jenis-jenis alat yang nanti kita bisa gunakan sebagai input. Oke, Kak Reza. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas dari awal, kita bahas dari input dulu. Apa sih sebenarnya input gitu kan ya kali? Iya, betul. Input apa sih Kak Reza? Nah, jadi input itu adalah salah satu indera yang dimiliki oleh robot ya, yang nanti pakai Arduino, pakai breadboard dan segala macamnya. Jadi kita gunakan input ini untuk bisa berkomunikasi dengan Arduino. Oh. Misalnya kayak kali saya mau ngomong sama kali, saya sentuh nih ya, kali. Nah, ini adalah namanya sentuh ya, input gitu. Input nih namanya. Boleh. Ini lu nggak Kak Reza mau nanya nih. Berarti secara nggak langsung input itu bisa dibilang kayak indera kelima manusia dong. Iya, betul. Jadi indera-indera manusia itu juga bisa disebut sebenarnya sebagai sensor. Karena kalau dalam bahasa manusianya itu disebutnya indera. Nah, kalau di robot itu bukan indera namanya, tapi sensor. Gitu. Dan sensor itu juga mirip lah seperti indera, di mana indera manusia itu kan meliputi 5 ya. Iya, betul. Bisa mendeteksi macam-macam ini. Nah, di sensor juga sama. Ada yang memang sensitif terhadap cahaya, ada yang sensitif terhadap sentuhan, ada yang sensitif dengan suara ya, dan macam-macam. Ada yang sensitif dengan tekstur dan lain-lain gitu. Jadi memang untuk jenis sensor itu ada banyak sekali gitu. Cuman yang hari ini kita pelajarin, nah yang kita mau bahas adalah sebenarnya penggunaan sensor itu tidak sesulit itu. Oke, Kak Reza. Gitu. Karena walaupun tadi kita sudah bahas sensor itu jenisnya ada banyak ya kali ya. Iya, betul, tapi sensor itu sebenarnya hanya terbagi menjadi 2 jenis aja. Oke, apa aja Kak Reza? Yaitu yang akan kita bahas itu adalah input ya, sensor digital atau input digital, dan juga sensor atau input analog. Oke, jadi ada 2 nih Kak Reza ya. Input ada digital dan ada analog. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman masih familiar ya, karena ini udah pernah dibahas juga di video-video sebelumnya mengenai digital dan juga analog gitu. Nah, kali penasaran gak nih? Boleh sama nih penggunaan sensornya? Iya. Berarti kita langsung praktek, Kak Reza? Iya, boleh. Kita mungkin dari bahas dulu, kita praktek yaitu tentang digital. Mungkin kemarin sama ya seperti lampu.
pengertian digital itu kalau di lampu itu kan nyala dan mati ya. Betul. Hmm. Jadi dua kondisi kalau Betul. digital. Nah, kalau di sensor di input itu berarti bisa kita rubah menjadi iya dan tidak. Oh. Gitu. Nah, contohnya mungkin kalau dalam konteks manusia, kayak kali yang tadi disentuh, itu berarti menjadi disentuh atau tidak. Oke, itu kalau Gitu. digital berarti. Digital ya, digital. Nah, nantinya ketika kita sudah mempelajari sensor-sensor yang ada di sini, yang kita bisa gunakan juga, kita bisa nih bikin project-project seperti smart lamp, di mana lampu bisa menyala secara otomatis ketika malam, dan lampu akan mati otomatis ketika pagi. Penasaran nggak kali gimana cara buat? Boleh, nih Kak Reza. Yuk kita coba buat ya. Oke, langsung kita coba mulai. pakai sensor cahaya dulu. Cahaya dulu. Oke. Yuk, sekarang kita rakit. Nah, step by stepnya, disclaimer dulu kali itu saya udah siapin lampu RGB seperti project yang sebelumnya ya, yang saya ikuti oleh kali. Ini ada resistor juga di sini yang fungsinya agar menahan tegangan biar tidak terlalu besar. Kemudian ada Arduino ya Kak Reza. Dan ada breadboard. Nah, kita mulai dari sensor apa tadi Kak Reza? Tadi kita pakai sensor cahaya dulu. Oke, yang nantinya sensor kita bisa, cahaya ini. Sensor cahaya ya. Nah, di sini kita tunjukin kali di sensor cahaya ini ada 3 kaki yang akan kita gunakan, yaitu VCC, VCC, GND, dan juga D0. D0 itu maksudnya bukan D0 sih, DO, Digital Output. Oke, Kak Reza. Jadi nanti ketika sensor menerima cahaya atau tidak ya, nanti akan dikeluarkan oleh digital output tadi untuk dikirimkan kemana? Untuk dikirimkan ke Arduino. Oke. Nah, yuk coba kita pasang kali, coba pasang di breadboard dulu aja. Kita coba berurutan aja ya kali ya. Iya. Jadi 7, 8, 9, 10. Jadi 7-nya itu untuk sensor, 8, 9, 10-nya untuk LED RGB. Gitu. Nah, udah siap nih Kak Reza untuk rangkaiannya, udah dirakit seperti ini Kak Reza. Rangkaiannya. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin coba ikuti rangkaian dari kita, nah teman-teman bisa nanti disimak melalui petunjuk-petunjuk ya, tulisan-tulisan yang nanti akan dibuat oleh abang editornya nanti gitu. Nah, yang penting di sini kakak jelasin sedikit ya untuk rangkaiannya ya kali ya tadi ya. Boleh Kak Reza dijelasin. Si sensornya itu dipasang di pin 7, lalu kemudian LED RGB-nya kemarin kan ada 3 pin ya. Iya. Itu dipasang di pin berapa kali tadi? 8 untuk yang lampu apa deh? Hijau ya? Lampu hijau yang paling bawah Kak Reza. Lampu hijau, terus 9 berarti lampu biru, dan yang 10 berarti lampu merah. Betul gitu ya? Betul Kak Reza. Nah berarti apa ini kita kali? Langsung coding time? Boleh, langsung praktek coding. Kita langsung coding time. Nah, di coding ini teman-teman kayaknya nggak perlu dijelasin detail yang awal-awal ya, karena teman-teman kalau mau ngelihat dasar-dasar pemrograman, teman-teman bisa tonton aja di video otomatis berikut sebelumnya. Iya, karena udah dijelasin. Karena sudah pernah dijelasin. Nah, di sini berarti kita langsung aja ya kali ya. Boleh, langsung Kak Reza. Kita mulai aja. Ini sistem cepat nih kali ya. Iya. Jadi untuk pembuatan LED kita mulai dari define dulu ya, variabel. Oke, kemarin udah belajar ya teman-teman variabel di materi sebelumnya. Biru itu berarti 9 ya kali. Ya, nah di sini Kak Reza sedang melakukan penamaan untuk variabel LED RGB teman-teman. Nah, kebetulan tadi udah dijelasin itu ada pin 8, 9 dan 10. Dan selanjutnya Kak Reza juga memberikan nama ya untuk variabel sensor LDR yang ini teman-teman. Nah, sensor ini dipasang di pin 7. Nah, ini nanti semuanya kita jadikan output ya, kecuali nanti yang sensornya. Nah, mungkin sedikit penjelasan nih yang karena baru ya ini ya. Sebelumnya belum pernah dijelasin, yaitu terkait pin mode input dan pin mode output. Dimana ketiga LED ya, di sini merah, biru, dan hijau itu kita jadikan sebagai output, dan yang input itu kita jadikan yang si sensor input. Oh iya, itu ada yang salah ya, karena ini nggak berubah warna ya. Oke.
Oke. Nah, sebelum kita masuk ke program utama kali, di sini ada yang perlu saya jelasin nih, Oke, yaitu apa untuk itu, Reza? penggunaan sensor, itu Ya. baiknya kita harus membuat variabel baru, Oke. ya, di mana variabel ini berfungsi untuk menyimpan pembacaan dari sensor tersebut. Itu. Variabel Nah, apa, Kak Reza? di mana kalau ini kan kita di sensornya menggunakan sensor cahaya ya. Iya, Jadi betul. variabel yang kita pakai bool aja ya. Oke, boleh. Nanti kita jelasin nih. Bool Boleh. cahaya. Biar teman-teman tahu nih, fungsi dari bool itu apa sih, Kak Reza? Nah, Variabel kemarin bool. kan kalau nggak salah baru variabel itu baru ada apa aja kali? yang Kemarin belum dikasih? itu kita sempat belajar define dan juga integer. Nah, mungkin teman-teman bisa cek lagi apa perbedaan define dan apa perbedaan integer. Integer. Nah, kalau bool sendiri ini mirip kayak integer kali. Jadi nilainya Oke. ini bisa berubah-ubah. Oh. Tapi bedanya adalah si bool ini adalah lebih spesifik, dia ke digital value, yaitu berarti nilainya nilai digital. Hanya bisa Apa tuh, membaca Kak? dua kondisi ya berarti, Kak Reza. Ah. Misalkan nyala atau mati gitu berarti. ya, nah di mana nilai bool ini artinya dia nyala dan mati, Oke. atau 1 dan 0, bisa atau juga. true atau false, Oke, ya benar atau bisa. salah. Jadi nanti si cahaya inilah yang nanti akan menjadi variabel untuk kita mengetahui si sensor cahaya ini lagi mendeteksi cahaya atau tidak. Oke. Ya, dan ini nggak di pin mode ya kali, karena yang cahaya ini tidak di pin mode. Oke, Kenapa? jadi- Karena dia bukan pin. Oh, karena untuk menyimpan data, Kak Reza. Jadi dia hanya untuk menyimpan datanya saja. Oke. Kecuali kalau pin ya, berarti harus ditulis pinnya. Kalau pin berarti harus di pin mode. Ini 4, Oke. ini harus di pin mode. Nah, kalau yang ini kita tidak usah di pin mode seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan programnya, program utamanya berarti. Boleh, Kak Reza. Nah, di langsung. program utama sebenarnya kalau kita mau menyalakan lampu kan berarti kita digital red high, digital red low, gitu kan ya? Oke, iya. Nah, kalau untuk input digital itu berarti kita tinggal menggunakan digital read saja kali. Oke, jadi kebalikannya ya kalau kemarin karena kita ingin memerintahkan menyala pakai bright. Nah, sekarang karena membaca data berarti pakai read. Read. Tuh, Nah, teman-teman. jadi kalau kita mau membaca sebuah sensor ya, jadi Ya. biar kita ingin tahu nih apa yang dibaca oleh sensor, kita digital read. Nah, sebenarnya sih kalau Kak Reza mengambil kunciannya itu adalah di membaca sensor. Oke. Gitu. Jadi karena dia membaca maka dia read. Oh Itu iya. membaca Kak Reza. situasi yang ada di sekitar digital read sensor. Nah, kenapa digital read sensor? Jadi digital read sensor ini sensornya ini mengacu kepada si pin 7. Oh, Yang sudah kita karena buat di kemarin atas. udah disimpan nih angka 7 menjadi nama sensor berarti, Kak Reza ya. Iya. Nah, jadi spesifik. Nah, ini kakak besarin dulu ya. Dimana si digital read sensor 7 ini ya. Nah, nantinya si digital read sensor ini akan membaca nilai dari si sensor ini. Oke, Kak Reza. Nah, fungsi variabel yang kita buat tadi, Bul, ya, itu untuk menyimpan nilai ini. Oke, berarti nilai digital read ya yang disimpan ya. Jadi nilainya disimpan. Nah, gimana caranya? Nah, inilah sambungan dari materi sebelumnya, yaitu Oke. penggunaan arithmetic operator, di mana kita perlu menggunakan yang namanya assignment operator atau operator penetapan, Oke. yaitu simbol sama dengan. Jadi cahaya sama dengan digital read sensor. Sehingga kita nggak usah nulis digital read sensor lagi kali. Oh. Kita tinggal panggil aja cahaya. Karena kan Iya. kita mengacunya ke sensor cahaya. Cahaya. Jadi seandainya nanti kita mau menggunakan sensor lain, pir, Iya. gerakan, ya berarti tinggal tulis aja gerak misalnya. Gerakan. Oh. Terus oke. misalnya air, tulis aja air. Gitu. Tinggal kita panggil ya dengan fungsi digital Tinggal sensor. air. Nah, ini adalah cara untuk membaca si sensornya. Oke. Nah, sekarang kita buat gimana caranya untuk si Arduino ini bisa mengatur nyala atau mati bergantung dari cahaya yang ada di Cahayanya. sekitar. Boleh, Oke, Kak Reza. kita siapin dulu misalnya untuk nyala dan lampu. Kali boleh nggak kalau saya maunya pakai lampu merah dulu ya misalnya? Boleh lampu merah. Kita pakai lampu merah ya. Oke. Itu digital right, sorry. Bright. Oke. Misalnya merah, high. High. Nah, misalnya low ya. High Oke. dan low. Jadi untuk nyala dan Mati. mati. Nah. Oke. Nah, kira-kira nih, kali inget nggak kalau untuk membuat Arduino itu dapat memilih dia mau nyala dan mati, kira-kira pakai program apa ya? Program kalau nggak salah if dan else. Iya, betul. Jadi untuk bisa membagi ya
Arduino itu biasa membagi program dia mau melakukan nyala atau mati, memilih ya, Iya, memilih. kita bisa menggunakan program if. Berarti itu program logika ya berarti? Iya, betul. Nah, di mana kita tinggal panggil aja nih if. Nah, kan kalau secara format kan dia if kondisi ya. Iya, kondisi. Kondisi. Lalu seperti ini. Else. Nah, kalau else itu apa sih Kak Reza? Else sendiri? itu jadi gini kali. Kalau belajar dasarnya ya. If itu kan kondisi yang akan dijalankan Dijalankan. ketika dia bernilai true atau bernilai benar. Oke. Nah, ketika kondisinya itu selain bernilai benar, maka dia akan menjalankan else sebagai program cadangan. Oh, paham Kak Reza. Gitu. Yang dimana konteksnya, misalnya, ini kan ada void loop ya. Iya, betul. Berarti kan secara keseluruhan dia akan menjalankan semua program yang ada di dalamnya. Tapi karena di sini ada if, jadi di sini akan ada semacam cabang yang dia tidak bisa menjalankan keduanya sekaligus. Oh, jadi dia akan menjalankan yang utama dulu. Dia hanya menjalankan salah satu dari sini. Oke. Dilihat dari apa kali? Dari kondisinya berarti. Dilihat dari kondisinya. Kalau kondisinya true, maka dia hanya menjalankan yang atas. Oke. Dan tentu saja dengan menjalankan program yang di atasnya ya, jadi cahaya dan atasnya. Nah, tapi ketika kondisinya salah, ya, ketika kondisinya salah berarti hanya yang ini, ya, dan yang ini Dan yang sama yang bawah. Yang else-nya. Gitu. Jadi makanya ini dinamakan program logika. Program Ya, logika. karena dia Program, punya logik saya langsung. bercabang. Nah, ini nih nanti mungkin bocoran ya teman-teman ya. Ini nanti kita akan nyambung kali untuk belajar yang namanya AI. Oke, wah makin Atau- keren nih teman-teman nih. Atau nanti yang namanya kalau mungkin kita kenalnya akal imitasi Oke. AI gitu. Nah, boleh nggak kali kita cobain? Oke, boleh? Oke, boleh. Coba boleh pinjam dulu kali. Mungkin dicabut dulu baterainya kali. Oke. Kita coba upload dulu ya. Oh iya teman-teman, kebetulan banget nih pas kita upload. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya teman-teman melihat video ini dengan menggunakan Tinkercad yang tinggal start simulasi ya. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi ini yang namanya Arduino IDE ya. Arduino IDE untuk cara uploadnya ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita menggunakan board Arduino Uno. Nah, kita upload. Oh, sorry kali ada yang lupa. Di mana lupa kita ngobrol pakai kondisi. Di sini kondisinya belum diganti. Sampai lupa Di mana diganti. kondisinya ini bergantung terhadap cahaya. Oke, kita upload. Oke, ini sudah loading nih ya. Kita compile dulu aja deh. Compile. Terus compiling sketch. Nanti kalau selesai kita upload. Oke, kali. Ini udah selesai upload nih kali dan juga Berarti kalau kita langsung? lihat dan kita lihat nih udah lampunya menyala warna merah. Oke. Nah, nanti kita cek ya. Kok Siap, bisa Kak Reza. dia nyala warna merah gitu ya? Nah, nanti kita akan praktekkan langsung. Oke, ini kalau kita lihat di sini situasi dan kondisinya di mana lampunya itu sudah menyala warna merah. Di mana kalau kita lihat posisi lampu yang sudah kita setting di program, lampu yang menyala ya merah ini adalah ketika kondisi cahayanya itu true. Ya, kondisi cahayanya itu true. Nah, kita tes kali ya, kita pakai senter nih, pakai handphone. Boleh, Kak Reza. Nah, di mana ketika kita dekatkan cahaya, boleh kali didekatkan cahaya. Oke. Nah, ketika didekatkan cahaya, lampunya mati secara otomatis. Kita ulang lagi nih teman-teman. Nih posisi tidak ada lampu. Kemudian ketika didekatkan lampunya, dia akan mati nih teman-teman warna merahnya. Nah, kali saya mau tanya kali. Ini kan kita sebenarnya ada cahaya ya. Iya. Nah, kali tahu nggak kenapa dengan kondisi seperti ini dia tidak mendeteksi adanya cahaya? Nah, kenapa tuh Kak Reza? Oke, jadi untuk sensor-sensor yang berjenis yang seperti ini ya, yang modelnya seperti ini, ya mungkin boleh dikasih kali. Yang detailnya seperti ini. Ya, di mana pada sensor ini ada sejenis pengaturnya, atau kalau di elektronikanya itu disebutnya sebagai trim pot. Ya benar ya kali ya. Betul, Kak Reza. Nah, di mana trim pot ini berfungsi untuk mengatur intensitas dari hal-hal yang dibaca. Contoh dalam ini cahaya, berarti dia bisa kita atur berapa intensitas untuk mendeteksi cahayanya. Seperti itu. Ya, dalam ini berarti cahayanya nih untuk sekarang itu masih dibaca sebagai redup. Nah, ketika kita tembak dengan cahaya yang lebih terang, dia langsung dia akan bereaksi ya berarti. gitu. Oh, Jadi untuk
Trim itu di mana sih Kak Riza posisinya? Jadi pokoknya kalau misalkan di yang ini nih, ya pokoknya nanti dibuletin ini ya. Ya, Nah, editor tolong ini. dibuletin ya. Nih, Ya, pengaturnya editor nih tolong teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak ini kayaknya harusnya terang deh, silakan teman-teman atur sampai lampunya mati. Nah, nanti ketika di center sedikit, nanti lampunya mati ya. Di bunyi misalkan lampunya mati, lalu ketika digelapin nanti lampunya menyala. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, gimana kali? Ada pertanyaan nggak kali? Sepertinya udah oke nih Kak Riza. Oke, untuk penjelasan sensor udah ya. Oke, ini untuk yang sensor digital Kak Riza. Sensor digital. Nah, tapi disclaimer sedikit untuk penggunaan sensor ini teman-teman tinggal ganti pinnya aja ya. Jadi pin sensor itu kan ada 3, VCC, GND, dan juga pin digital outputnya. Oke. Nah, setiap sensor digital atau lebih tepatnya setiap sensor itu memiliki 3 pin ya, di mana sensor satu pin itu yang digunakan untuk digital output. Ya, misalnya kayak di PIR sensor ini, di IR sensor ini ya, dan juga si water level sensor ini gitu ya, dia ada 3 pin. Nah, terus berarti kita masuk ke sensor yang kedua kali. Boleh Kak Riza? Nah, sensor kedua itu adalah sensor analog. Sama seperti analog output ya kali ya. Iya, kemarin kita udah belajar nih analog output RGB nih. ini bisa kita atur Dari untuk, redup ya kalau nggak salah. dari redup sampai terang. sampai terang. Nah, di analog output juga sama seperti itu. Di mana setiap sensor yang misalnya sensor itu merupakan sensor analog, ya, dia juga bisa digunakan untuk membaca intensitas cahayanya. Jadi cahaya yang di sekitar itu cukup terang, ya, atau cukup gelap. Gitu. Berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang ini berarti dia hanya mendeteksi. Tadi ada lampu. Ada lampu Iya, dan atau tidak ada lampu. Iya, pas di center. Betul. Nah, kalau ini kita bisa mengaturnya kali. Ya. Jadi misalnya kita mau menyalakan lampu redup ketika sore hari misalnya. Oke, dan menyalakan lampu terang di malam hari. Oke. Nah, seperti itu kali. Ya. Apa aja sensor-sensor analog? Nah, kebetulan nih sensor cahaya ini juga termasuk ke dalam sensor analog. Boleh. Jadi dia bisa digunakan sebagai 2 jenis sensor ya Kak Riza? Iya, digunakan sebagai 2 jenis sensor. Nah, ciri-cirinya apa sih Kak Riza? Yang bisa dipakai, bisa di analog, bisa di digital? Sebenarnya bukan bisa di analog, bukan bisa digital kali. Jadi setiap sensor itu emang ada yang bisa digunakan sebagai analog dan digital. Ya, sebagai contohnya nih sensor water level ini sebenarnya sensor analog kali, bukan sensor digital. Nih, tapi bisa digunakan dengan sebagai cara analog, digital. bisa juga. Gitu. Nah, yang IR ini adalah sensor digital, tidak bisa digunakan sebagai sensor analog. Nah, gitu. Kenapa tuh Kak Riza? Kalau IR ini nggak bisa pakai dijadikan analog gitu? Untuk sensor IR ini dia adalah sensor yang mendeteksi adanya pemantulan cahaya. Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai analog. Ya, jadi sensor beranalog itu adalah sensor yang memiliki nilai tertentu. Contoh misalnya water level, di mana dia bisa mendeteksi ketinggian air. Iya. Lalu kemudian tadi apa? LDR, dia bisa mendeteksi cahaya Sensor gelap LDR. atau terang. Ya, tapi nggak cuma cahaya gelap atau terangnya aja, tapi dia bisa mendeteksi berapa intensitas cahaya terang dan berapa intensitas cahaya ketika gelap. PIR. Nah, di mana PIR ini dia merupakan sensor digital kali. Dia tidak bisa mendeteksi analog. Kenapa? Karena dia hanya bisa mendeteksi adanya gerakan atau tidak. Jadi kita mau geraknya pelan-pelan nih, mau gerak kenceng, sama aja terdeteksi sebagai gerakan. Nah, ini seperti mungkin yang di Squid Game kali, tahu kan yang game Squid Game ya. Tahu. Jadi ketika mendeteksi gerakan, mendeteksi gerakan sedikit aja, nah dia langsung mendeteksi tembak gitu. Nah, ini sensor namanya sensor pin motion. Lalu ada sensor gas. Sensor gas juga termasuk sensor analog. Lalu sensor ultrasonik itu. Nah, kalau ultrasonik ini apa, Kak Riza? Ya, kalau ultrasonik ini dia sistemnya adalah sensor digital. Gitu. Digital. Ini lumayan kompleks nih. Mungkin satu episode kita bisa ngejelasin tentang cara kerja sensor ultrasonik. Wah, berarti nanti kita bikin part baru nih Kak Riza nih. Oke, kita lanjut ya kali ya. Boleh Kak Riza? Kita lanjut ke sensor LDR. Nah, di sensor LDR ini dia bisa dibilang sensor bisa berubah. Kita bisa gunakan dia sebagai analog, kita bisa gunakan sebagai digital. Nah, untuk pembedanya adalah di bagian pinnya. Dimana kalau pin LDR, ya khususnya di sini ya, sensor yang kita gunakan itu adalah sensor LDR, itu dia mempunyai 4 pin. Mungkin teman-teman juga bakal sering menemukan sensor yang ada 4 pin. Di mana 4 pin itu ada tambahan AO
atau analog output. Oke. Jadi kalau yang sebelumnya kita tadi menggunakan digital output, sekarang kita menggunakan analog output. Nah, di mana berarti kita ubah kali. Yang tadinya pinnya kita gunakan B output, sekarang kita gunakan A output. Berarti kalau kondisinya ada analog output dan digital output, kita nggak bisa pakai dua-duanya ya, Kak Riza? Hanya pilih salah satu. Hanya pilih salah satu. Iya. Nah, sekarang kita ganti. Sekarang kita pindah, nih teman-teman. Kita pindah ke yang bagian analognya. Nah, terus untuk pembacaan sensor analog itu kita tidak bisa menggunakan di pin digital kali. Oh, berarti pinnya harus dirubah dong, Kak Riza? Harus dirubah juga, yaitu ke pin analog juga berarti. Pin analog. Pinnya kita pindah ke pin analog. Nah, di sini dipasang di pin A0. Pin analog 0. Iya, betul kali. Nah, sudah ya kali ya. Berarti kita masuk ke bagian coding sekarang. Boleh. Coding lagi. Oke. Nah, kalau kemarin Kak Ali sudah pernah belajar tentang analog dan digital, kalau sekarang saya tanya nih, berarti dalam pemrogram ini kira-kira yang harus diganti apa kali? Oh, berarti kalau saya bilang ganti digital jadi analognya aja benar nggak kali? Jadi yang tadinya digital read menjadi analog read berarti dong, Kak Riza. Kalau digital read menjadi analog write. Oke, betul. Karena memang sebenarnya penggunaan digital sama analog selain berubah pin, itu hanya berubah kalimat depannya aja. Oh, jadi cukup simpel ya, cukup simpel ya? Cukup simpel. Kan apalagi kita sudah menggunakan ini. Jadi kita tinggal analog read. Oke. Analog read. Udah ada read. Dan ini menjadi digital read. Oke, tapi misalnya kita anggaplah kita masih pengen dia nyala sama mati. Iya. Kita nggak pengen dia menjadi tadi kan kita udah tes ya, dimana kita sudah harus mendekatkan ini, dia baru mati kan ya. Nah, sekarang kita pengen mungkin segini aja dia udah segini aja dia udah mati nyala, ya kali. Oh, mati. Boleh. Jadi gini, segini aja udah mati gitu ya kali ya. Iya. Oke. Nah, caranya gini teman-teman. Ini kan kita ubah analog read ya. Lalu kemudian di bagian atas pin 7-nya kita ganti. Jadi pin berapa kali? Pin A0, Kak Riza. A0. Ya, berarti gini ya, pin A0. Iya. Di mana pinnya itu kita rubah seperti ini. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah, nah lagi-lagi nih, teman-teman harus banget nonton video Rotomaton sebelumnya. Itu tentang materi comparison. Itu tentang perbandingan sebuah nilai. Jadi untuk penggunaan analog read ini, ya saya kasih tanda ya, itu nilainya adalah dari 0 sampai 1024. Oh, itu untuk nilai sensor kan? Nilai sensor. Kalau nggak salah, kalau kemarin yang outputnya sampai 255 ya, satu bit ya. Satu bit, 256 itu satu bit. Okay. Nah, kalau di sensor ini, itu nilainya adalah 4 bit. Oh. Jadi sampai 1024. Nah, nih baru tahu kan teman-teman? Iya. Nah, jadi perbedaannya ya. Yang satu untuk outputnya itu hanya 1 bit, kalau input bisa sampai 4 bit. Jadi 1024. Jadi 1024 itu adalah perjumlahan dari 256 kali 4. Oh, ya 256 menjadikannya jadi 4. Nah, dapat ilmu baru kan teman-teman? Nah, misalnya nilainya itu kita rubah, jadi kita pengen segini aja. Dia udah mati. Ya. Kita tes dulu misalnya dari, kita bilang nilainya kurang dari, kita ambil setengah dulu kali ya. Iya. 500. Jadi 1024 kita bagi 2. 512 deh. Oke. Biar lebih detail ya. 512. Terus kita upload. Setelah kita ganti cahaya menjadi 512, jangan lupa juga teman-teman, sesuai penjelasan di awal tadi, di mana variabel bool ini kan nilainya hanya 0 dan 1. Berarti karena kita pakai analog, nggak bisa dong Kak Riza pakai 0 dan 1 lagi. Kita berarti berubah pakai variabel yang sebelumnya kita pakai. Apa itu? Integer. Oke, kita coba upload ya teman-teman ya. Kita coba upload. Nah, ini kan segini ya. Terus ketika dijauhin sedikit, nah dia sudah tidak mendeteksi cahaya. Artinya nilai ini dia ini sudah tidak mendeteksi cahaya sehingga apa? Sehingga lampunya mati menyala ya. Nah, berarti caranya adalah kita kurangin nilainya. Berarti yang tadinya misalnya nilainya 500 kita jadikan dia misalnya menjadi berapa ya? 300. 300 coba. Kita bagi 2 lagi, kecilin lagi. Kita coba upload. Nah, sudah saya upload kali, coba. Wah, harus makin dekat lagi Kak Riza. Oh, berarti salah. Berarti benar yang pertama. Harus digedein. Nah, misalkan jadi 900 deh. Nah, dia dari jauh aja nih langsung mati. Nah, ketika tidak ada cahaya, nah dia langsung mengeluarkan
cahaya. Nih, coba lagi ya teman-teman tuh. Nah, Dari jauh ya jaraknya nih Sekarang teman-teman bisa sensitif. lihat nih agak jauh. Ya, ini langsung mati. ya jadi mungkin kalau misalnya saya contohkan seperti kayak matahari ya, Iya. kan dia dari terbenam. Nah, ketika dia mendeteksi cahaya ketika pagi hari ya gitu ya. Nah, dia langsung mendeteksi adanya cahaya gitu ya, teman-teman ya. Oke, tapi ya boleh ya kelihatan teman-teman ya, atau mau coba di sana kali? Boleh Kak Riza, Boleh. kita coba biar lebih deket nih, biar teman-teman bisa lihat. Nah, silakan kali. Oke, boleh Kak Riza. Nih, Nah, ini dia tidak mendeteksi cahaya kali. Nah, dia mendeteksi dia gelap nih kali. wah iya. Itu tadi teman-teman. Oke. Kuyang doang kayaknya. Nah, Enggak, ini harus ditutup kali. Jadi dia tuh karena dia mendeteksi Oh. cahaya dari lampu kali. Jadi dia jadi mendeteksi secara tidak langsung dia jadi lebih sensitif. lebih sensitif ya daripada yang tadi Kak Riza Iya, ya. walaupun kita tidak mengaturnya Teman-teman menggunakan nih. trimpot ya. Nah, nih jadi benar-benar harus ditutup nih karena kan kita syutingnya ada lampu nih di atas teman-teman. Nah, Tuh, kita langsung mati. nggak rubah pencahayaannya, Iya. pencahayaan kita masih sama. Tapi dengan penggunaan program yang baru ini dengan cahaya lebih dari 900 ya, itu nilainya jadi sangat sensitif sehingga dengan cahaya kita yang seperti awal tanpa menggunakan lampu senter, lampunya sudah tidak mendeteksi cahaya. Nah, gimana cara nyala lampunya ya? Kita halangin aja si pusat lampunya ya. Kebetulan lampunya datangnya dari atas, kita halangin. Nah, sekarang lampunya sudah bisa menyala seperti itu. Oke, teman-teman. Sepertinya untuk materi yang pertama kita sampai set dulu. Dan teman-teman, jika penasaran, kakak ingin bahas nih tentang yang namanya AI. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ya kita tunggu aja ya di video berikutnya. Oke, kalau gitu makasih teman-teman. Kemarin kita udah belajar tentang banyak hal dan hari ini nah kita nambah materi baru nih. Ada materi tentang sensor digital dan sensor analog dan juga untuk hari ini juga sudah kita jelasin bagaimana caranya menggunakan sensor ya. Kalau kalian pakai sensor yang digital dan analog di dalam satu sensor, nah itu kalian tidak perlu repot-repot untuk gonta-ganti kabel teman-teman, jadi tinggal dipindahkan saja. Nah, kalau gitu jangan lupa nanti teman-teman boleh tonton video berikutnya agar teman-teman bisa nambah lagi nih ilmu-ilmu tentang robotiknya. Kalau gitu, dadah teman-teman. Bye. Bye.